Mengenai Car Free Day, memang secara khusus untuk baik itu di Sudirman Tamrin maupun di Rasuna Said, kita akan efektif dimulai 1 Juni. Dan secara khusus untuk Car Free Day di Rasuna Said, kenapa kemudian 1 Juni? Karena mudah-mudahan 1 Juni nanti semua fasilitas sudah selesai, pedestrian, kemudian penanaman pohon-pohon dan sebagainya sudah selesai. Dan perbedaannya adalah kalau di Sudirman Tamrin dimulai 5.30 sampai jam 10, sedangkan di Rasuna Said dimulai dari jam 5.30 sampai jam 9. Karena di sana akan ada beberapa tempat untuk ibadah yang dimulai jam 10 pagi. Jadi itu. Ya, selanjutnya di tengah tantangan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, Komisi 11 DPR RI meminta penguatan dan optimalisasi program-program prioritas pemerintah yang dinilai mampu menumbuhkan perekonomian secara nasional. Ya, anggota Komisi 11 DPR RI, Putri Aneta Komarudin menegaskan pemerintah harus mengambil langkah konkret dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara merata. Di mana pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 yang tumbuh 5,61% ini cukup bagus sebagai trigger dalam menggerakkan potensi-potensi perekonomian secara nasional. Untuk itu Putri Aneta menekankan agar program-program prioritas pemerintah yang sudah berjalan untuk dimaksimalkan. Terlebih lagi program prioritas pemerintah dinilai mampu membuka lapangan kerja secara luas sekaligus dapat memberdayakan masyarakat. Tentu kalau daya beli kita sangat dipengaruhi juga dengan faktor geopolitik yang ada sekarang. Kita tahu perang di luar Indonesia itu bukan batas kewenangan kita sebagai pemerintah. Jadi tentu kebijakan-kebijakan bantalan sosial yang sekarang pemerintah terus-menerus genjot seperti bantuan sosial, subsidi, PPN yang ditanggung untuk industri penerbangan dan lain-lainnya itu sebenarnya sangat baik untuk menopang daya beli masyarakat yang mungkin sekarang sangat tergerus dikarenakan kondisi geopolitik. Indeks keyakinan konsumen April 2026 tercatat naik ke level 123. Ya, hal ini menunjukkan optimisme ekonomi. Kenaikan terlihat di kelompok pengeluaran di atas 4 juta rupiah dan usia 20 hingga 60 tahun. Bank Indonesia mencatat indeks keyakinan konsumen atau IKK periode April 2026 menunjukkan kenaikan 0,1 poin dari 122,9 pada Maret 2026 menjadi level 123,0 pada April 2026. Survei yang dilakukan Bank Indonesia ini menunjukkan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi terhadap perekonomian ke depan. IKK sendiri merupakan indikator yang dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan konsumsi dan tabungan rumah tangga, di mana indeks keyakinan konsumen menggunakan tahun acuan dengan nilai 100. Artinya indeks kepercayaan konsumen pada April 2026 di level 123 berada di zona optimis atau di atas nilai acuan. Berdasarkan pengeluaran, IKK April justru turun di sebagian besar kelompok, sementara berdasarkan kondisi keuangan rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi naik dari 71,1% menjadi 71,2%. Sebaliknya proporsi pendapatan konsumen yang disimpan dari 18,2% menjadi 17,6% tercatat meningkat. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pengamat ekonomi dari KOR Indonesia menyoroti utang pemerintah yang naik menjadi 9.920 triliun rupiah hingga Maret 2026. Ya, hal ini disebutkan akan semakin membebani khususnya beban bunga utang pemerintah. Jumlah utang pemerintah kembali bertambah pada kuartal pertama tahun 2026 di mana hingga akhir Maret 2026 mencapai 9.920 triliun rupiah. Jumlah tersebut setara dengan 40,75% terhadap PDB. Pengamat ekonomi dari KOR Indonesia Yusuf Randy Manilet menyebutkan utang pemerintah akan memberikan konsekuensi terhadap peningkatan bunga utang. Berdasarkan data, rasio bunga utang terhadap penerimaan di Indonesia hanya 14% dan mengalami lonjakan menjadi 16% di tahun 2026 ini. Dengan peningkatan rasio bunga utang terhadap penerimaan, maka semakin banyak bunga utang yang semakin didanai dari penerimaan yang didapat pemerintah. Terlebih penerimaan pajak terbilang stagnan sebesar 10 hingga 11% dalam beberapa tahun, sehingga harus diwaspadai pemerintah untuk membayar utang. Kami menilai bahwa rasio atau indikator utang pemerintah perlu dilihat secara lebih komprehensif, tidak boleh hanya dilihat dari aspek
rasio utang pemerintah terhadap PDB, tetapi juga perlu dilihat dari aspek-aspek lain, termasuk di dalamnya misalnya rasio bunga utang pemerintah terhadap penerimaan yang dalam beberapa tahun ini mengalami kenaikan, sehingga patut menjadi perhatian bersama untuk pengelolaan utang yang lebih hati-hati dalam jangka. Pemirsa, PT United Tractors Tbk menyampaikan target terbaru per penjualan alat berat dan hasil tambang perseroan untuk tahun 2026. Ya, Corporate Secretary United Tractors, Ari Setiawan, menjelaskan bahwa perseroan melakukan revisi terhadap sejumlah target penjualan pada tahun 2026. Imbas dari penurunan RKAB yang berdampak pada bisnis perseroan. Target penjualan Komatsu direvisi menjadi sekitar 4.000 unit, produksi batubara dan overburden removal PT Pama Persada Nusantara juga turun sekitar 15-17%. Kemudian penjualan batubara melalui PT Tua Turangga Agung turun menjadi sekitar 9,6 juta ton tahun ini. Penjualan emas ditargetkan sebesar 82.000 ons dan penjualan nikel ore sekitar 1,2 juta wet metric ton untuk tahun 2026. Sebelumnya Presiden Direktur United Tractors Iwan Hadiantoro mengatakan tahun 2026 menjadi tahun yang cukup menantang bagi perseroan baik dari aspek eksternal, geopolitik hingga perubahan regulasi. Ia memperkirakan kondisi menantang bagi perseroan masih akan berlangsung setidaknya sampai tahun ini. Ya pemirsa, di tengah pelemahan kinerja keuangan pada kuartal 1 2026, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk meyakini prospek industri herbal nasional tahun ini masih tetap positif. Ya, optimisme tersebut seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan konsumsi produk herbal. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk mencatat pelemahan kinerja pada kuartal 1 2026. Baik dari sisi pendapatan maupun laba bersih. Meski demikian, Perseroan menilai prospek industri herbal nasional tahun ini masih tetap positif, sering meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan konsumsi produk herbal. Perseroan pun memastikan permintaan terhadap produk-produk herbal Sido Muncul masih tetap kuat. Produk tolak angin bahkan disebut masih memimpin pasar herbal nasional dengan pangsa pasar sekitar 72%. Di tengah tekanan jangka pendek, Sido Muncul tetap optimis terhadap prospek industri herbal sepanjang tahun 2026. Perseroan menilai tren konsumsi herbal di Indonesia masih akan terus berkembang. Namun demikian, sejumlah tantangan masih membayangi industri herbal tahun ini, mulai dari daya beli masyarakat yang lebih selektif, hingga kenaikan biaya operasional seperti kenaikan biaya kemasan, energi, logistik, serta volatilitas global. Dari sisi kinerja keuangan hingga 31 Maret 2026, pendapatan Sido tercatat sebesar Rp640,5 miliar, atau melemah hingga 19% secara tahunan. Sedangkan laba bersih menyusut menjadi Rp147,213 miliar per kuartal 1 2026. Berbagai sumber untuk ID Actional. PT Communication Cable System Indonesia Tbk atau CCSI berencana menerbitkan 474 juta lebih saham baru melalui right issue. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan serta mendukung pengembangan usaha perseroan dan entitas anak. PT Communication Cable System Indonesia Tbk atau CCSI mengumumkan akan melakukan penambahan modal melalui hak memesan efek terlebih dahulu atau right issue. Perseroan akan menerbitkan sebanyak 474.774.774 saham baru yang setara 35,61% dari total saham beredar. Manajemen CCSI menyebut aksi korporasi ini bertujuan memperkuat struktur permodalan dan menarik partisipasi investor lokal maupun asing. Namun pemegang saham yang tidak menggunakan haknya dalam right issue ini berpotensi mengalami dilusi kepemilikan saham hingga 9,27%. Seluruh dana hasil right issue setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk pengembangan usaha dan modal kerja perseroan maupun entitas anak. Rencananya persetujuan aksi korporasi ini akan dimintakan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada tanggal 17 Juni 2026. Berbagai sumber untuk ID Action.